Sudah berjalan hampir 5 bulan sepanjang tahun 2026 ini di investor portofolio belum melakukan transaksi yang merealisasikan profit or loss. Dan akhirnya di awal bulan Mei 2026 ini kita melakukan transaksi yang merealisasikan loss 134 juta rupiah. Nah, kenapa saya melakukan loss ini, bahkan kita melakukan cut loss di harga bawah? Kita akan bahas di video kali ini ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan nih teman-teman, terutama bagi yang baru mampir di channel YouTube The Investor ini, untuk subscribe dulu channel ini ya. Karena di channel The Investor ini kita akan selalu mengulas insight-insight tentang investasi saham jangka panjang. Ya, jadi buat kalian-kalian yang memang orientasinya adalah jangka panjang, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan silahkan teman-teman download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang di dalamnya ada analisa dari 4 saham big banks kita, BBRI, BBCA, BMRI, dan juga BBNI. Dan potensi harga wajarnya. Nah, ebook tersebut bisa teman-teman download secara free, secara gratis. Linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Sebagai seorang investor jangka panjang, tentu saja fokus utama kita adalah bagaimana menumbuhkan portofolio dalam jangka panjang. Nah, ngomong-ngomong dalam jangka panjang ini tidak hanya kita cuan di tahun ini saja ya, tapi bagaimana cuan kita berkesinambungan alias portofolio kita selalu tumbuh secara konsisten setiap tahun. Nah, bagaimana pengelolaan portofolio yang saya lakukan? Biasanya saya hanya pegang 4 sampai 7-8 saham saja, jadi tidak terlalu banyak, di mana saya hanya menunggu 1 atau 2 saham saja yang naik cukup signifikan di tahun tersebut, dan itu biasanya bisa mengantar portofolio saya tumbuh. Dan ini sudah terbukti ya, bahwa The Investor Portfolio akhirnya bisa naik sekitar 241% dalam jangka panjang. Ya, kurang lebih sekitar 6 tahun terakhir. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan IHSG yang baru sekitar 37% dalam 6 tahun terakhir. Nah, di sini yang juga harus kita perhatikan teman-teman, bahwa goal saya adalah hanya mengalahkan IHSG saja. Jadi tidak ada goal mutlak seperti misalkan setiap tahun portofolio harus naik 100% atau 200%, tidak ya. Tapi bagaimana kinerja portofolio kita setiap tahun selalu bisa mengalahkan market. Dan tentu saja kenaikan 241% ini tidak serta-merta kenaikannya terus terjadi setiap bulan gitu ya. Setiap bulan naik 5% itu tidak. Tapi ada masanya ketika market itu turun, market itu jatuh, maka portofolio kita juga ikut turun. Seperti yang terjadi di tahun 2026 ini, di mana kalau kita ngelihat posisi sampai dengan April 2026 ya, akhir April, IHSG sendiri jatuh kurang lebih hampir 20% ya, sekitar 19,55%, dan indeks LQ45 juga jatuh sekitar 20,94% atau hampir 21%. Ketika market jatuh, maka portofolio saya pun juga ikut jatuh, ikut turun, di mana portofolio saya per posisi April 2026 juga jatuh 13,21% ya, dibandingkan posisi akhir tahun 2025. Nah, cuman di sini teman-teman harus bisa melihat bahwa posisi April walaupun portofolio saya turun, tapi penurunannya tidak lebih dalam dibandingkan IHSG itu sendiri. Yang artinya saya menganggap bahwa kinerja portofolio saya tetap bagus. Kenapa? Karena market turun 20%, portofolio saya turun dalam tanda kutip ya hanya 13% saja, alias penurunannya tidak sedalam dengan IHSG. Nah, kalau kita punya goal sesimpel itu, hanya mengalahkan IHSG, maka kita lebih santai, lebih tenang teman-teman ya. Jadi ketika market turun, kita sudah tahu nih, oh memang sudah wajar portofolio kita juga ikut turun. Tapi nanti ketika market naik, biasanya portofolio kita naiknya jauh lebih tinggi. Dan tentu saja dalam perjalanan menyusun portofolio, saya tidak melakukan jual beli saham setiap hari atau bahkan setiap minggu, tidak teman-teman ya. Bahwa bahkan ya sepanjang tahun 2026 ini, kita baru merealisasikan profit or loss itu di awal Mei. Ya, jadi dari Januari sampai dengan April itu tidak ada transaksi, hanya 1 kali transaksi saja tambah muatan, dan baru kita melakukan realisasi profit or loss dan berujung loss ya di awal Mei 2026 nih. Nah, kita akan lihat nih, atau saya akan men-sharingkan kenapa saya melakukan itu.
Nah, sebelum saya cerita kenapa saya melakukan cut loss, bahkan cut loss-nya di harga bawah ya, yang membuat saya akhirnya realisasi loss 134 juta. Nah, mungkin di sini saya akan sharingkan kenapa saya menjual saham ya. Jadi ada 3 hal teman-teman ya, yang dimana 3 hal ini ketika muncul, baru saya melakukan penjualan. Entah penjualannya itu dalam kondisi profit ataupun loss ya, itu saya tidak peduli. Tapi ketika 3 hal ini muncul, saya baru melakukan penjualan. Kalau ketiga hal ini tidak muncul, saya hanya hold saham saja ya. Jadi saya tidak melakukan apapun, hanya hold saja walaupun market ini sangat volatile ya. Market kadang naik, kadang turun, saya biasanya tidak peduli. Tapi begitu 3 hal ya, salah satu dari 3 hal ini muncul, baru saya melakukan penjualan. Oke, di sini saya akan sharingkan dengan slide ya, biar ini mudah dipahami, biar apa yang saya sampaikan lebih bisa dicerna ya. 3 hal tadi, yang pertama adalah ketika valuasi tidak murah lagi ya. Jadi ketika valuasi sudah mahal, mungkin ada tambahan ya, dan prediksi growth-nya itu tidak terlihat ya, alias kok kayaknya growth-nya sudah mentok ya. Nah, ini saya sharingkan ya kejadian di tahun 2025 lalu, yang dimana mungkin teman-teman sudah tahu ceritanya ya, bahwa kami akhirnya melakukan take profit di RC dengan profit sekitar 365% ya. Dan waktu itu ketika harga di 1.600 menunjukkan valuasi PBV 7 kali dengan PE ratio 26 kali. Jadi secara valuasi ini sudah mahal. Nah, sebenarnya ketika kita pegang saham-saham yang secara valuasi mahal, tapi kalau growth-nya masih sangat bagus, ya kita prediksi di tahun setelahnya growth-nya masih jauh di atas angka PER, maka menurut saya potensi tren kenaikannya masih terus berlanjut. Ya, itu yang saya lakukan. Tapi ketika growth kinerjanya sudah tidak terlihat lagi, atau bahkan kita sudah merasa, oh growth-nya kayaknya mentok nih, berarti kalau menurut saya ini jangan-jangan sudah di puncak. Nah, itu biasanya yang saya lakukan ya, saya pertimbangkan. Nah, waktu itu RC di harga 1.600 secara valuasi sudah tidak murah. Dan waktu itu sudah rilis laporan kinerja kuartal 3 tahun 2025 ya. Yang dimana kinerjanya benar-benar sangat bagus. Secara revenue naik 53% dari 215 juta dolar menjadi 328 juta dolar. Dan menariknya adalah growth dari labanya sangat impresif ya. Di mana di tahun 2024 posisi September masih rugi 3,9 juta dolar, dan September 2025 berbalik arah menjadi untung 71 juta dolar, alias growth labanya naik 1909% ya. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Nah, dari sini saya sudah mulai ancang-ancang. Kalau tahun 2025 saja posisi kuartal 3 growth labanya sudah 1900%, bagaimana di tahun 2026? Apakah 2026 growth kinerjanya akan makin tinggi lagi, masih naik 200% lagi? Nah, waktu itu ya saya merasa jawabannya belum tentu ya. Jadi saya merasa bahwa kenaikan 1900% ini tidak bisa diulangi lagi. Mungkin 2026 ini itu masih growth, tapi growth-nya mungkin tidak se-impresif di tahun 2025 lalu. Nah, maka waktu itu saya memutuskan untuk take profit. Walaupun ya setelah kita jual di harga 1.600-an, ya harga sahamnya naik makin tinggi lagi ke 2.000. Cuman nggak masalah ya, yang penting kita sudah mengacu pada satu hal, di mana valuasi sudah mahal dan pertumbuhan growth-nya sudah sulit sekali diprediksi, saya pilih untuk keluar atau pilih take profit. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah ketika fundamental memburuk. Nah, jadi dalam kita membeli saham, kita pastinya ingin ya saham-saham di dalam portofolio kita adalah saham-saham yang kinerjanya growth atau kinerjanya membaik atau labanya membaik. Namun ada kalanya nih, apa yang kita analisa itu tidak kejadian, apa yang kita skenariokan itu tidak terjadi, alias kita mengharapkan kinerjanya membaik, malah justru memburuk. Oke lah, ketika memburuknya itu bisa kita toleransi, ya kita bisa melanjutkan hold, alias kita harus mau menunggu lebih lama lagi. Tapi ada kalanya ketika penurunan fundamental itu tidak bisa kita toleransi. Nah, salah satunya adalah di saham roti ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti The Investor Portfolio sejak lama, tahun 2023 lalu, saya melakukan cut loss di saham roti, yang dimana kita jual saham roti ini kira-kira
bulan November tahun 2023, posisinya loss. Dan setelah kita jual ya, waktu itu harganya sudah sekitar 1000, di bawah 1200 ya, kita melakukan cut loss, dan per posisi video ini diambil harga sahamnya sudah jatuh lagi ke level 600-an ya. Jadi memang kita cut loss di harga yang cukup oke ya. Nah ini roti ya, tahun 2023 lalu saya punya di harga 1300-an ya, dan kita cut loss sekitar ya 10% ya, di level 1100-an waktu itu. Ini waktu kita screenshot harga sahamnya masih di 1200-an. Nah, apa dasarnya saya melakukan cut loss waktu itu? Saya melihat fundamental utama ya, yaitu di mana DNET sang pengendali dia melakukan repo. Dan angka repo-nya pun tidak main-main ya. Jadi DNET ini adalah pengendali dari roti. Dia melakukan repo alias dia menggadaikan saham roti, semuanya ya, tidak sebagian tapi semuanya digadaikan untuk menarik pinjaman. Nah, ketika suatu pengendali dia menggadaikan saham yang dimiliki, di sini saya sedikit buta dengan fundamentalnya, dengan visi dari pengendali sendiri. Kalau misalkan repo, kemudian reponya ada resiko ya, reponya tidak ditebus kembali, maka nanti roti kehilangan pengendali. Nah, itu yang saya takutkan ya waktu itu. Sehingga ya sudah, karena direpokan, dan ini buat saya fundamentalnya ini tidak bisa diprediksi lagi ketika suatu saham direpokan dan menjadi buta ya, buta tentang prospeknya, maka saya pilih melakukan cut loss. Nah, ngomong-ngomong mengenai repo ini menurut saya juga salah satu hal fundamental yang krusial ya. Jadi fundamental itu tidak hanya di masalah angka saja, tapi juga ada aksi-aksi korporasi yang membuat apakah kita menjadi tambah yakin prospek perusahaan itu bagus, atau malah justru kita menjadi bingung dengan prospek masa depan si perusahaan. Dan repo menurut saya adalah aksi korporasi yang membuat kita menjadi ragu-ragu dengan prospek perusahaan. Ya, itu yang saya yakini. Oke, kemudian yang ketiga adalah ketika kita melakukan rebalancing. Nah, teman-teman kalau yang sudah mengikuti portofolio saya sejak lama ya, biasanya saya melakukan penjualan saham itu mayoritas karena rebalancing. Posisi cut loss dalam artian fundamental memburuk itu jarang sekali ya, tapi kalau rebalancing ini biasanya saya lakukan entah dalam kondisi profit ataupun posisi loss ya, termasuk juga yang saya lakukan di awal bulan Mei 2026 ini. Nah, biasanya rebalancing itu dua hal teman-teman. Yang pertama, kita memperbaiki komposisi alokasi per masing-masing saham. Nah, ini terkait dengan portofolio manajemen ya. Kemudian yang kedua, kita punya atau kita menemukan saham-saham yang berpotensi lebih menarik. Ya, jadi potensi dari saham tersebut lebih menarik daripada saham-saham yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, ini kejadian di portofolio saya sendiri ya, atau di investor portofolio, yang dimana posisi April 2026 ya, closing April 2026, saya punya 4 saham saja. Ya, 4 saham saja, di mana alokasi terbesar ini di nomor 1 ini ya. Sekitar 42%. Jadi alokasinya sekitar 42% dari total portofolio. Nah, secara komposisi sebenarnya buat saya pribadi ya kurang enak atau kurang nyaman ya. Karena ketika kita pegang satu saham dengan komposisi 42%, artinya kinerja portofolio kita sangat tergantung di saham tersebut. Jadi kalau saham tersebut harganya naik, langsung membuat portofolio kita langsung naik. Tapi begitu drop, itu juga langsung menyeret kinerja portofolio kita turun. Jadi sangat tergantung di satu emiten tertentu. Padahal yang namanya masa depan kita tidak tahu ya, apakah perusahaan tersebut kinerjanya konsisten naik atau ada fase-fase di mana tiba-tiba terjadi force majeure dan membuat kinerjanya turun. Dan kebetulan sampai posisi April 2026 saya tidak punya saham komoditas sama sekali. Padahal kita tahu nih di tahun 2026 harga-harga energi ini pada naik semua ya. Harga minyak naik, harga batu bara naik, harga nikel naik, harga CPO juga naik, dan saya belum punya. Nah, maka di sini saya merasa bahwa saya harus punya nih salah satu saham komoditas, dan akhirnya saya melakukan rebalancing ya. Saya melakukan analisa, kemudian saya putuskan saham tersebut untuk masuk ke portofolio. Cuman posisi cash sudah habis nih. Nah, maka saya lakukan yang namanya rebalancing.
penyesuaian kembali komposisi di dalam portofolio. Dan akhirnya per posisi awal Mei 2026, saya jadi punya 5 saham. Yang tadinya 4 saham, saya punya 5 saham. Ya, beberapa saya kurangi seperti yang tadi ya, yang alokasinya 42% ini saya kurangi, sekarang hanya tinggal sekitar 33%. Kemudian yang paling bawah ini juga saya kurangi setengahnya ya, karena kinerja Q1 ternyata tidak bagus dan mungkin sampai akhir tahun 2026 ini juga masih struggle, jadi saya pilih kurangi. Tapi tetap saya masih ada posisi sekitar 10%. Kenapa? Karena mungkin di kuartal 1 kinerjanya belum naik, tapi ada potensi juga nih ke depan kinerjanya juga akan naik. Jadi saya masih punya posisi, alias tidak cut loss semuanya, tapi saya punya posisi sekitar 10%. Tinggal nanti ketika kinerjanya sudah mulai membaik, ya nanti bisa kita tambah lagi ya. Dan akhirnya dengan transaksi di awal Mei ini, kita punya ya, atau saya sendiri melakukan atau merealisasikan ya loss 134 juta rupiah. Dan ini baru pertama ya sepanjang tahun 2026 ini di mana kita melakukan transaksi yang realize profit or loss, dan secara kumulatif masih loss 134 juta rupiah. Nah itu teman-teman ya alasan kenapa saya melakukan penjualan saham ya. Jadi saya melakukan rebalancing berujung ke cut loss sekitar 134 juta. Nah portofolio saya ini teman-teman ya bisa diakses ya. Jadi kalau teman-teman mau akses portofolio saya silahkan ya. Teman-teman bisa mengikuti program Value Investing Mastery, di mana selain bisa mengakses portofolio saya, teman-teman juga ada panduannya bagaimana cara membaca laporan keuangan dengan benar, memvaluasi harga wajar dengan benar, manajemen portofolio dan sebagainya. Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.